Banten menanti pemimpin yang memajukan tanah para jawara. Wajah Banten di masa depan akan ditentukan sosok gubernur dan wakil gubernur yang akan terpilih dalam Pilkada 2024 nanti. Setidaknya ada 5 resep yang harus dilakoni para pemimpin untuk kemajuan provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini. Dalam tahapan Pilkada, sebulan lagi akan dibuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik. Pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus itu, lantas berlanjut dengan penelitian persyaratan hingga 21 September dan penetapan pasangan calon sehari setelahnya atau 22 September, serta masa kampanye 25 September sampai 23 November dan berpuncak saat pencoblosan 27 November 2024. Sejauh ini baru Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusumah yang secara resmi mengantongi tiket sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk berkontestasi dalam Pilkada 2024. Andra merupakan Ketua DPD Gerindra Banten sekaligus Ketua DPRD Banten, sedangkan Dimyati adalah Wakil Ketua MPR dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, serta pernah menjadi Bupati Pandeglang 2 periode, 2000 hingga 2009. Mereka didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Garuda. Sementara itu, Airin Rahmi Diani yang diusung Partai Golkar masih menjajaki koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Ade Sumardi. Airin merupakan Wali Kota Tangerang Selatan 2 periode, 2011 hingga 2021, sedangkan Ade adalah Wakil Bupati Lebak 2 periode, 2014 hingga 2024, dan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Banten. Syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten adalah minimal memiliki 20% kursi DPRD atau 20 dari 100 kursi di DPRD Banten. Dengan formasi 28 kursi, koalisi Golkar PDIP akan menghadapi koalisi Partai Gemuk yang mengusung Andra Soni Dimyati Natakusumah, Gerindra, PKS, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PSI, dengan total kursi 61%. Masih ada Partai Demokrat dengan 11 kursi yang belum menentukan pilihan, Kompas.id, 16 Juli 2024. Andra Soni menyampaikan punya 4 tugas setelah mengantongi rekomendasi sebagai calon gubernur bersama Dimyati, wakilnya. Tugas pertama mengonsolidasikan struktur Partai Sebanten untuk menyosialisasikan keduanya. Kader meresponsnya dengan langsung memasang alat peraga, baliho dan spanduk, kata Andra pada Rabu, 31 Juli 2024. Setelah konsolidasi, Andra melakukan tugas kedua, yakni menggalang komunikasi hingga terbentuk koalisi dengan partai di dalam dan di luar parlemen. Selanjutnya menjalankan tugas ketiga dengan sosialisasi kepada masyarakat Banten agar kian mengenal keduanya dan tugas keempat, yaitu bersedia menaati manifesto perjuangan Partai Gerindra. Salah satu manifesto itu ialah menyejahterakan masyarakat dengan gagasan Banten Maju. Bagaimana pembangunan Banten bisa maksimal atau memperkecil kesenjangan antar wilayah. Banten ini luas. Sampai saat ini belum bisa lepas dari stigma tertinggal, terpotret dari kualitas infrastruktur, indeks pembangunan manusia, dan layanan kesehatan yang timpang antara Pandeglang dan Lebak, Selatan, dan wilayah lainnya, Utara, ucapnya. Persoalan tersebut yang bakal jadi fokus Andra dan Dimyati. Keduanya merancang gagasan agar indeks pembangunan manusia bisa optimal dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Dengan begitu, maka dapat meningkatkan ekonomi lapangan dan membuka lapangan kerja. Menurut Andra, gagasan di atas dapat terwujud jika pembangunan kondusif dan berkeadilan. Artinya, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus mampu bekerja sama dengan kabupaten kota dengan berbagai keterbatasan setiap pihak. Butuh kerjasama. Kolaborasi untuk mempercepat pembangunan Banten dengan mengoptimalkan potensi selatan dan utara. Banten ini satu, bukan entitas terpisah, katanya. Hasil survei Kompas Juni 2024 di Provinsi Banten menunjukkan nama-nama mantan kepala daerah yang menjadi preferensi publik Banten.
Sosok yang paling kuat dipreferensikan oleh responden Banten ialah Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, 2011 hingga 2021. Elektabilitas Airin mencapai 38,3% pada model jawaban semi tertutup dengan 8 nama kandidat. Jumlah itu unggul di atas elektabilitas Gubernur Banten 2017 hingga 2022 Wahidin Halim, 18,1%, dan Gubernur Banten 2015 hingga 2017 Rano Karno, 16,5%. 5 nama elit Banten lainnya mendapat elektabilitas di bawah 7%, yakni Arif Wismansyah, 6,9%, Irna Narulita, 3,7%, Iti Oktavia Jayabaya, 3,7%, Ahmad Dimyati Natakusuma, 2,7%, dan Ahmed Zaki Iskandar, 2,7%, Kompas.id, 16 Juli 2024. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Leo Agustino secara terpisah menyampaikan 5 resep Banten maju. Pertama, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur harus punya mimpi ingin membangun daerahnya. Mimpi itu, misalnya, berangkat dari sejarah abad ke-15 dan abad ke-16. Saat itu, Kesultanan Banten mengirimkan perwakilan duta besar ke Inggris tahun 1682. Kala itu, Inggris dipimpin oleh Raja Charles II. Keberadaan Banten menunjukkan pentingnya tanah para jawara atau kontribusinya bagi Inggris dan Eropa. Banten juga dipandang sebagai rekan yang bisa dipercaya. Posisi wilayah Banten yang strategis bisa menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan menjadi corong Eropa di Nusantara kala itu. Secara geografi, wilayah Banten strategis. Ada Sumatera di barat dan Jawa di timur. Wilayah ini poros penghubung, tetapi celakanya belum bisa mengambil kesempatan untuk berkembang. Disinilah pentingnya punya mimpi atau visioner. Visi memajukan Banten dengan cara kreatif. Bukan cara kerdil, seperti meningkatkan pendapatan dengan kenaikan pajak, kata Leo. Selain itu, menurut Leo, resep kedua ialah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur wajib berpikir strategi agar bisa berguna dalam menerjemahkan mimpi ke dalam implementasi. Leo mengatakan, untuk resep ketiga, warga Banten butuh sosok pemimpin yang tegas, dalam artian tidak terpengaruh kuasa besar. Sebagai contoh, tekanan penguasa lokal di tiap kabupaten kota. Penguasa lokal yang selama ini mencengkeram Banten dari provinsi sampai RT RW malah menghambat kemajuan pembangunan. Perlu keras dan tegasnya. Ini ditunjang resep keempat, punya pengetahuan tata kelola pemerintahan, ujarnya. Tata kelola pemerintahan penting agar bisa memanfaatkan aset dan sumber daya sebagai pendapatan. Prosesnya tentu saja memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sementara resep kelima adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat. Dengan begitu, pembangunan bisa kondusif dan berjalan dengan baik. Sumber, Kompas.id